Shalom sobat-sobat KKS, kita bertemu lagi di Safir edisi ke-45 dengan saya Margaret Susan. Hari ini saya akan membagikan renungan dari bacaan yang diambil dari bacaan tanggal 1 Maret tahun 2026. Bacaan diambil dari 2 Timotius 1 ayat 8 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati kita. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dan kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sobat-sobat KKS, pada kesempatan ini saya hendak mengajak kita semua untuk bertanya kepada diri kita. Apakah kita masih sering merasa takut, merasa malu, merasa tidak siap untuk bersaksi tentang Tuhan kita? Apakah kita mampu meneladani Rasul Paulus yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus dengan segala konsekuensinya? Ketakutan dan rasa malu itu sebenarnya adalah wajar ya Ibu Bapak ya. Bahkan seorang Timotius pun juga merasakannya. Nah, di perikop ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menguatkan Timotius untuk jangan malu dan bersaksi karena ada Roh Kudus yang menyertai. Mari kita lihat mengapa Paulus menyinggung rasa malu dan takut kepada Timotius. Yang pertama mungkin dari saat Tuhan Yesus yang tersalibkan seperti penjahat kriminal, tentu menerima itu bukanlah suatu perkara yang gampang pada saat itu di antara para rasul. Kemudian ditambah dengan Rasul Paulus yang juga bapa rohaninya Timotius, bahkan mendekam sebagai seorang tahanan, dan sama dengan kondisi Tuhan Yesus yang ketika ditangkap dan disalibkan. Namun, Paulus tidak merasa malu atas penderitaan yang muncul karena dari tugas pewartaannya. Dan Paulus yakin apapun yang dipercayakan kepadanya akan berhasil di bawah pemeliharaan Allah. Mungkin tidak pada saat kehidupan dia, tetapi apa yang telah ditanamkannya, Paulus percaya dan yakin bahwa Tuhan akan bekerja untuk selanjutnya. Paulus ingin mengarahkan Timotius mencontoh pola ajaran itu, supaya Timotius juga bisa menjaga harta Injil itu. Walaupun Timotius mulai merasa ragu dan takut untuk bersaksi, tapi Paulus yakin akan iman Timotius, di mana Timotius juga sudah mengimani bahwa Yesus yang telah wafat untuk menembus dosa-dosa manusia bukan seperti kriminal lainnya yang sedang dihukum. Dan Paulus yakin bahwa Roh Kudus telah dikaruniakan Allah untuk kesaksian Timotius. Hanya butuh penguatan dan dorongan. Sering dari kita juga seperti itu. Kita hanya membutuhkan satu dorongan. Apakah dari teman-teman, juga dari pembimbing rohani kita, untuk berani melangkah keluar dari rasa takut, rasa merasa kita tidak mampu untuk bersaksi akan Tuhan kita. Ibu Bapak, kita juga tahu bagaimana karakter seorang Paulus. Sebelum bertemu dengan Yesus, Paulus adalah seorang pemberani yang tega menindak lawannya dengan tegas. Namun Paulus tidak menuntut Timotius untuk mengubah kepribadiannya menjadi seperti Paulus. Jadi ingat, setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Bukan berarti kita harus menjadi orang lain agar kita bisa belajar untuk tidak takut. Tapi Paulus berharap Timotius bisa melangkah seperlunya dalam konteksnya. Nah, jadi kita benar-benar tidak perlu merubah kepribadian kita menjadi seseorang yang menjadi panutan kita dalam pelayanannya. Tapi sifat-sifat ataupun segala poin yang positif dari yang menjadi panutan kita boleh kita ambil untuk kita teladani. Pertanyaan berikutnya, sobat-sobat KKS, apa yang membuat kita merasa takut dan malu untuk bersaksi? Mari kita lihat ke ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita,
melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri. Di ayat 9, Paulus menyadari bahwa panggilan mengikuti Kristus dan ikut menderita bagi Injil itu adalah berkat kekuatan dari Allah. Nah, sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus, penderitaan itu adalah suatu panggilan, dan panggilan itu mendatangkan hidup. Ibu bapak jangan berpikir bahwa penderitaan itu berarti seperti satu Tuhan Yesus dicambuk, kemudian dimahkotain duri, atau penderitaan secara fisik. Banyak penderitaan yang dimaksud, mungkin penderitaan secara emosi kita, secara ego kita. Sobat-sobat KKS, sering dalam pelayanan kita, apalagi saat ini kita banyak dihadapkan dengan budaya pelayanan yang sering jemaat sentris. Maksudnya apa? Bahwa apa kata orang. Ya, kita terlalu takut untuk dinilai, kita terlalu takut untuk dikomentari oleh orang-orang apabila pelayanan kita tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang banyak. Nah, usaha untuk tidak mendapat malu itu sebenarnya menghambat keinginan kita untuk mau diutus oleh Tuhan. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna, baru Tuhan bilang mari dan melayani saya. Tuhan tidak menunggu hingga kita menjadi seorang ahli filsafat atau seorang public speaking yang handal, baru kita layak untuk mewartakan Tuhan. Jika kita sudah sempurna, di mana lagi bagian Tuhan yang akan bekerja lewat kita? Jangan-jangan kita merasa sombong karena kita merasa akulah yang sudah paling hebat dan sempurna. Ibu bapak, pelayanan tentu butuh keberanian untuk melangkah, membuka diri siap dipakai Tuhan, keberanian untuk belajar, sehingga dalam segala kelemahan dan ketakutan kita, Tuhan akan menyempurnakan dan membimbing kita. Roh Kudus belum tentu akan langsung menghilangkan perasaan takut itu. Tapi Roh Kudus akan membuka mata iman kita, di mana Roh Kudus akan memicu suatu kekuatan, suatu dorongan yang lebih kuat daripada ketakutan itu, sehingga kita dapat bertindak dengan tepat. Sobat KKS, sebagai anak Tuhan yang telah diselamatkan, kita pun oleh kekuatan Allah, oleh kekuatan Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk ikut menderita bagi Injil Kristus. Bersaksi itu tidak selalu menyenangkan, akan ada konsekuensi yang harus siap ditanggung. Namun ingat, ada kekuatan Allah yang selalu menolong dan memampukan kita untuk dapat melakukannya. Semoga melalui kesaksian dan pelayanan kita akan semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Jadi mari ibu bapak, bila merasakan ada panggilan dalam hati kita untuk memulai pelayanan, untuk mulai belajar bersaksi tentang Tuhan kita, jangan kita kalah oleh rasa malu dan takut itu. Tuhan memberkati pelayanan ibu bapak semuanya. Terima kasih. Amin.